akhir daripada uslub-uslub yang dikenal. Jadi ini akhir daripada uslub yang dikenal. Kita sudah akan berpindah tema di pekan depan. Hal-hal khusus mengenai uslub yang 3 terakhir, yaitu uslub bujukan dan peringatan, uslub permohonan, uslub tanya. Nah, ini semua kita sudah jelaskan sebelumnya tentang posisi uslub seperti apa. Saya tidak perlu ulangi karena sudah 2 kali saya jelaskan. Langsung saja masuk pada subbab 813, kalimat bujukan dan peringatan, atau istilahnya uslub ighra dan tahzir. Nah, uslub bujukan atau kalimat bujukan tentunya untuk mendorong orang yang diajak bicara atau disebut mukhatab. Kalau laki-laki, perempuan mukhotobah biasanya. Tapi ya kalau kita mah orang diajak bicara sama saja, laki-laki atau perempuan ya. Orang yang diajak bicara itu adalah objek untuk kita bujuk. Karena nggak mungkin kita mengajak bicara orang ketiga yang tidak terlihat. Untuk apa bujukan itu? Untuk melakukan sesuatu yang terpuji untuk dilaksanakan. Sesuatu yang terpuji itu nanti kita namakan mugrobi. Dari igro tadi menjadi mugrobi. Sedangkan peringatan atau uslub tahzir, peringatan adalah memperingatkan. Nah, ini sebetulnya juga bujukan, gitu. Bujukan untuk tidak melakukan. Memperingatkan mukhotob agar tidak melakukan sesuatu. Mukhotob, yaitu orang yang diajak bicara, yang harus dihindari. Sesuatu yang tidak disukai. Yang akan kita bicarakan yang tidak boleh dilakukan itu disebut dengan muhadzar minhu. Ya, kita bilang aja bahwa kalimat daripada peringatan. Gitu. Kalau tadi ada kalimat bujukan. Gitu. Jadi ada orang yang diajak bicara, kemudian ada kalimat peringatan, atau ada orang yang diajak bicara, ada kalimat bujukannya. Begitu, selalu begitu konotasi. Mari kita lihat mugro bih dan muhadzar minhu, atau kalimat ajakan dan kalimat peringatan itu selalu berstatus mansub. Mansub dari mana? Fiil yang dibuang. Ada fiil yang dibuang sebetulnya. Cuma fiil yang dibuang itu ya jelas namanya dibuang, tidak terlihat. Begitu. Mari kita lihat di sini. Asidko, sidko, asidko, sidko, asidko, sidko. Begitu. Tetaplah jujur. Tetaplah jujur. Gitu. Tetapi kemudian pengulangan ini dalam bahasa Arab cukup, dalam bahasa Indonesianya tidak diterjemahkan. Tetaplah jujur, jujur. Tidak. Gitu. Cukup aja, tetaplah jujur. Gitu. Asidko itu adalah kata yang pertama ini atau yang warna merah ini menempati kedudukan sebagai maf'ul bih dari fiil yang dibuang. Apa itu? Fiil yang asumsinya adalah iljam, tetaplah. Jadi tetaplahnya itu muncul karena kita sudah mafhum, gitu. Ada sudah mafhum, ada fiil yang menyuruh yang bunyinya ilzam, tetaplah, tetapi tidak diucapkan. Jadi bahasa Indonesianya seolah-olah jujur, jujur, gitu. Atau jujurlah. Nah, jadi kalau diterjemahkan oleh saudara, jujurlah, boleh.
Ada juga lagunya jujurlah padaku. Nah, itu juga sidko. Sidko. Sidko, sidko. Gitu. Jujurlah. Atau kalau kita tetaplah jujur. Kalau dalam bahasa resmi untuk melihat kelengkapan kalimat, maka seolah-olah sidko itu adalah sebagai maf'ul dari sebuah fiil yang tidak muncul, yaitu fiil yang dibuang iljam, asidko, begitu, iljam, asidko, yang artinya tetaplah. Ya. Asidko yang kedua sebagai apa, gitu ya? Berstatus sebagai taukid penekan, ya, taukid lafzi, dan berstatus mansub karena mengikuti yang di depannya. Di depannya maf'ul bih, begitu di sini ya. Asidko, sidko, gitu. Dan juga memang taukid di situ untuk menekankan bahwa jujurlah itu dalam hal ini mengajak kepada orang pada sesuatu yang positif dengan kuat. Ya. Asidko, sidko. Bentuk-bentuk kalimat bujukan dan kalimat peringatan itu dapat terdiri dari beberapa jenis. Ya. Misalnya, sekarang ditulisnya sekali saja. Boleh. Boleh. Sama juga artinya. Asidko itu juga boleh. Juga sama. Tetaplah jujur. Atau juga sama artinya jujurlah. Ya, jadi ada yang menggunakan cukup dengan satu kali saja. Al-kidbah, berdusta itu. Al-kidbah itu berdusta. Tetapi ada fiil yang tidak ditulis, yaitu hindarilah. Kalau berdusta, ya hindarilah. Al-kidbah. Gitu ya. Hindarilah berdusta. Gitu. Kemudian, mugrobi dan kalau yang tadi yang atas itu adalah mugrobi, asidko. Kemudian muhazzar, yang bawah itu adalah, kalau yang atas itu ajakan ke arah positif, itu. Kalau bawah itu adalah ajakan kita supaya tidak melakukan yang negatif. Kalau tadi kita sebut sebagai dalam bujukan dan peringatan. Nah, jadi kalau yang tadi pertama, asidko itu dilihat dari artinya jelas itu adalah bujukan untuk melakukan jujur. Al-kizbah itu adalah peringatan agar tidak dilakukan. Jadi hindarilah fiil yang hilangnya itu. Nah, yang kedua, bujukan dan peringatan itu disebutkan berulang seperti contoh tadi, al-kizbah, al-kizbah. Sekarang al-amanata, al-amanata, amanah. Peganglah amanat. Atau kalau kita kan nggak bisa bilang amanatlah, gitu. Tapi peganglah amanat. Jadi fiil pegangnya itu dihilangkan. Kemudian supaya tidak berkhianat, al-ghadaro, al-ghadaro, gitu, dibaca berulang. Kalau ini tentunya yang dihilangkan waspadalah dari berkhianat. Nah, di dalam bahasa Indonesia menjadi panjang, dalam bahasa Arab cukup dengan al-ghadaro. Bahkan al-ghadaro sendiri saja juga bisa. Itu artinya waspadalah dari berkhianat. Seperti yang A tadi, cukup dengan satu kali pengucapan. Yang ketiga, pujian dan peringatan itu, ajakan dan peringatan itu disebutkan sebagai maktuf ilaih, atau disambung dengan mugrobi, atau dengan tadi kata ajakan ataupun peringatan tadi. Ya. Contoh di sini, asidku wal ikhlaso, tetaplah jujur dan ikhlas. Di bawah contohnya anifako wal hiyanata. Di sini dapat kita lihat kata yang biru asidko dan
An-nifaqo itu adalah maktub ilaih yang diacu oleh huruf atop yang diikuti dengan maktub, sedangkan yang merahnya itulah maktubnya. Jadi wawunya wawu atop sebagai penyambungnya, kemudian berikutnya di situ al-ikhlaso dan al-hiyanata itu adalah sebagai maktubnya. Nah, ingat bahwa maktub juga ini harus ada kesamaan, pakai alif lam, kemudian dia nasol begitu ya. Jadi jelas di sini diperbolehkan disambung begitu. Tetaplah jujur dan ikhlas. Waspadalah dari kemunafikan dan khianat. Nah, tetapi tadi kata tetaplah, kata waspadalahnya tidak muncul. Jadi langsung dia sebagai maf'ul bih, tetapi kemudian maf'ul bih sidqo, asidqo ini juga sebagai maktub ilaih. Nanti ada yang bertanya, jadi asidqo itu apa? Maktub ilaih atau maf'ul bih? Ini terus berulang ya, kita harus ulang. Ketika sekarang ada hubungan dalam menganalisa kata asidko wal ikhlaso, itu kita analisa asidko adalah maktuf ilaih, wa adalah huruf atop, al ikhlaso itu adalah maktuf. Itu ketika di kolom kata. Tapi kalau di kolom kalimat, asidko itu maf'ul bih pada sebuah kata, sebuah fiil yang tidak muncul. Gitu. Jadi sebagai maf'ul bihnya di kolom kanan. Tetapi di kolom tengahnya boleh disebut maktub ilaih. Gitu. Di situ misalnya adalah isi makrifat karena ada alif lam. Kemudian di situ adalah nasob karena diakhiri dengan fathah. Boleh panjang penjelasannya di tengah-tengah itu. Ya, kalau di dalam pesantren itu harus komplit. Ya kita nggak perlu lah. Kita bukan untuk itu. Nggak perlu semua informasi disampaikan. Tetapi yang utamanya mengapa dia duduk di situ itu yang paling penting. Nah, dia duduk di situ adalah misalnya posisinya akan dijadikan maktub ilaih oleh al-ikhlaso, di mana al-ikhlasonya adalah maktub. Tetapi juga yang paling penting misalnya di situ saya tidak nulis maktub ilaih di kolom katanya, tetapi cuma menuliskan di situ sebagai maf'ul bih, bisa juga. Atau saya lebih suka menuliskan isim nasab. Karena apa? Berikutnya sebelah kanannya jadi maf'ul bih di kalimatnya. Bahwa kemudian ada wa itu adalah wa atop dan di bawahnya ada maktub ilaih ke. Nah, baru ditulis maktub ya ke ketika tulis al ikhlaso maktub ke al sidqo. Nah, jadi tertulis al sidqo adalah tentunya maktub ilaih, gitu. Tidak perlu ditulis dua kali, boleh. Atur sedemikian rupa sehingga sedikit mungkin informasi tetapi yang penting di kolom kata maupun di kolom kalimat. Ulangi pertanyaannya, kenapa asidko itu disebut juga maktub ilaih, disebut juga maf'ul bih, kan gitu. Tetapi ingat penempatannya harus berbeda. Ditulis maktub ilaih itu di kolom kata, tetapi ketika di kolom kalimat dia statusnya sebagai maf'ul bih begitu. Sambil kita remind, sambil kita ingat-ingat pekerjaan-pekerjaan kita di kolom itu, karena kolom itu batu loncatan nanti ketika kita kelas baru namanya KTI, kelas Tarkim itu, kita akan mempersempit lagi penyampaian dalam bentuk tabel menjadi lebih pendek lagi, langsung kita nanti bermain-main dalam terjemah. Nah, ketika terjemah dan mencoba sedikit-sedikit mentafsir dibandingkan dengan tafsirnya yang ada, baik itu dari Kementerian Agama atau dari yang lain, kita nanti bisa menyambung, merasakan kenapa perbedaan antara terjemah perkata dengan tafsir kok
sering-sering berbeda gitu ya. Nanti menjadi kebiasaan, menjadi kenikmatan, menjadi akhirnya ngalir ketika membaca Al-Quran itu, kita akan bisa seperti terjemahnya para penafsir-penafsir. Walaupun kita bukan belajar untuk tafsir. Kalau untuk tafsir itu nanti harus ditambah lagi. Ada tentang asbabun nuzul harus dipelajari asal muasalnya. Ada tentang sejarah, ada tentang ma'ani, ada tentang balago dan sebagainya. Udahlah, nggak apa-apa. Itu biarkan ahli tafsir. Tapi kita mengenali kalimat tafsir itu menjadi lebih mudah, walaupun kita mulai belajarnya dari perkata. Saudara bisa bayangkan kalau kita hanya bermain-main dengan pelajaran perkata yang cuma dihafal ketika kita level 1 dan 2, nyampe kepada kalimat tafsir akan jauh sekali, masih terlalu lama. Nah, sekarang setelah ditambahi dengan ilmu nahwu sorofnya, jauh lebih dekat, lebih mudah. Nanti ditambah lagi dengan kebiasaan kita menerjemah. Pekan depan saya akan berikan tentang ilmu menerjemah sedikit saja. Nanti berikutnya akan berkembang sendiri saudara-saudara sekalian. Yang kedua, kalimat permohonan. Istighosah, permohonan. Istighosah itu permohonan. Yang namanya istighosah itu permohonan. Kalimat istighosah itu dalam kategori biasanya klasifikasinya sebetulnya termasuk uslub nida. Nah, ya masih ingat nida itu ya ayu, ya ayuha. Nah, itu nida semua. Yang dipakai untuk mengharapkan pertolongan agar terlepas dari kesusahan. Jadi kita pasti memanggil seseorang yang akan menolong. Gitu. Baru kata-kata pertolongannya. Sehingga kalau kita lihat di sini sebuah kalimat, ya la rijalil inqadhi lidolina. Ya wahai rijali, tetapi karena adalah la rijali, karena adalah, masih ingat la itu adalah huruf jar, ya itu adalah huruf nida, diselipkan warna merah ini, la rijali, wahai para lelaki, al inqadhi, penyelamat sebetulnya, an inkodi, jadilah penyelamat atau selamatkanlah gitu. Selamatkanlah lidzolida, orang-orang yang tersesat. Jadi kita mengajak agar hei orang-orang, jadi kalau di sini judulnya Arijali seolah hanya lelaki, bukan. Diterjemahkan nanti hei orang-orang, hei semua, termasuk laki-laki dan perempuan, anak kecil, anak besar. Kalau Arijali seolah-olah laki-laki yang besar gitu ya. La rijali, rijalun, hei semua, hei siapapun, hei orang-orang, wahai, jadilah penyelamat orang-orang tersesat, atau selamatkanlah orang-orang tersesat. Gitu. Kalau kita urai, ia-nya itu sebagai huruf nida, la-nya adalah huruf jar di situ, la rijali sebagai penekanan di situ. Kemudian rijali itu menjadi majrur karena diawali dengan la sebagai munadanya, munada dari ya tadi. Ya, kalau ya nida butuh munada. Nah, munadanya itu ya rijali itu. Tetapi diselipkanlah jadi la rijali sebagai munadanya sekalian. Dalam kalimat ini sebagai mustaghot bi, atau yang dimintai tolong. Nah, jadi kalau ya itu adalah panggilan nidanya, siapa yang dimintai tolong gitu, rijal. Kemudian baru ada faktor yang ketiga. Di sini al-inqodi adalah mudhof ilaih kepada rijali. Jadi kalau saudara lihat balik lagi, oh maaf, loncat-loncat. Nah, saya kecil sedikit ya, maaf. Nah, supaya terlihat semua. Jadi kalau kita lihat Ar-Rizali di sini atau La Rizali memiliki dia sebagai mudhof rijalinya, mudhof ilaihnya al-inqadi.
mudhof ilaihnya kepada mudhof rijalinya begitu. Para laki tadi jadilah atau penyelamat laki-laki. Jadi kalau diterjemahkan, wahai orang-orang penyelamat atau para lelaki penyelamat, bisa begitu. Wahai para penyelamat, selamatkanlah orang yang tersesat, bisa begitu. Ya. Hel, jadi arijali al-inqodi jadi satu kesatuan apa? Para penyelamat. Jadi laki-lakinya dihilangkan juga nggak apa-apa. Para lelaki penyelamat atau para manusia penyelamat atau mereka penyelamat yang kita gabung dalam bentuk mudhof ilaih. La rijalil inqodi lidolina gitu, lidolina huruf jar lagi di situ. Bagi siapa penyelamatan itu? Lidolina. Aldolina sebagai majrur karena setelah li, bukan lidoluna. Kenapa majrur? Saudara lihat di situ karena lidolina. Nah, ini pakai ina. Kalau ropa lidoluna aslinya, lidoluna. Tapi karena dia majrur, lidolina begitu. Lidolina, kalau tadi majrur dengan kasroh, al-inqodi, kalau ini lidolina karena dia jamak, kalau tadi itu adalah mufrad, rijalu itu mufrad, maka al-inqodi mufrad juga. Sedangkan di sini dolina itu adalah jamak dari doluna. Nah, ketika dijadikan majrur menjadi dolina. Sebagai yang tidak ditolong. Nah, jadi kalau tadi ya itu nidanya, munadanya adalah orang yang dimintai menyelamatkan, kemudian siapa atau apa yang diselamatkannya atau yang akan ditolongnya, yang hendak ditolongnya, itu adalah komponen ketiga, dolina, ya, orang-orang yang sesat, gitu ya. Jadi uslub istighosah ini terdiri dari 3 bagian. Nah, baru sekarang dijelaskan. Ini itu baru contoh. Sekarang kita jelaskan di sini. Huruf istighosah ya-nya ini yang tadi termasuk huruf nida. Nah, jadi huruf nida yang mana? Huruf nida yang hanya jenis ya saja yang biasanya dipakai, gitu ya. Bukan nida-nida yang lain, karena nida ada lagi ayu, ayuha, itu juga nida. Tetapi untuk yang kasus ini istighosah yang dipakai adalah yang ya. Tidak dipakai huruf nida yang lain. Kemudian yang dimintai tolong, siapa yang dimintai tolong? Wahai itu menjadi mudahnya tentunya adalah di sini menjadi yang dimintai tolong, mustaghos bih, atau juga sebagai mudahnya selalu berstatus majrur. Dengan diawali, kenapa dia majrur? Karena diawali dengan huruf bijarin la. Begitu. Contohnya tadi la rijali. Gitu. Tetapi kemudian ditambahi al-inqodi sebagai mudhof ilaih dari rijali. Jadi diidofahkan. Ya. Rijalil inqodi. Itu adalah yang dimintai tolong. Para penyelamat. Atau mereka penyelamat, atau dia penyelamat, atau siapa saja penyelamat, atau lelaki penyelamat, atau lelaki jadilah penyelamat, gitu ya bahasa itunya, terjemah perkataan. Baru kemudian yang hendak ditolong, ya, yang hendak ditolong itu apa, siapa? Dalam hal ini adalah juga berstatus majrur juga karena diawali dengan li. Kalau tadi dengan la, ini dengan li. Kemudian diawali dengan, kadang-kadang diawali dengan min. Itu sama juga. Contohnya lidolina. Tadi di dalam kalimat kita. Ya, lidolina. Itu yang hendak ditolong. Begitu. Jadi itu adalah yang kita kenal uslub. Apa tadi? Uslub tentang kalimat permohonan. Nah, gitu. Nah, di dalam kalimat sehari-hari maupun di Al-Quran nanti banyak itu kalimat permohonan. Dan juga
Terakhir adalah kalimat tanya. Kalimat tanya atau istifham, ini isti lagi, isti itu permohonan, paham itu paham, permohonan untuk paham, istifham, atau disebut bertanya, istifham. Istifham itu keinginan atau permohonan untuk paham. Isti itu apa namanya, majid nomor 10. Semua majid nomor 10 itu adalah permohonan, kalimat permohonan. Cuma kalimat permohonan untuk paham, istifham namanya. Makanya kita sebut bahasa Indonesianya kalimat tanya. Istifham atau kalimat tanya ini adalah uslub yang dipakai untuk mencari keterangan dari sesuatu. Ya, keterangan dari sesuatu hal di situ. Contohnya di sini misalnya mata imtihanu, kapan ujian? Imtihanu, al-imtihanu itu adalah ujian. Kemudian ditambahkan mata. Mata, kapan? Nah, di dalam tabel istifham, aduh saya lupa di mana saya punya buku level 1. Saudara akan lihat ada berbagai macam istifham. Salah satunya misalnya mata gitu. Ini mata kapan? Kapan ujian begitu. Uslub istifham mempunyai banyak perangkat perintahnya di situ. Perangkat perintahnya banyak yang disebut adawat istifham. Kalau kita istifham itu apa namanya? Kalau saudara lihat di dinding itu adalah huruf ke-15. Saudara lihat. Apakah Allah ingatlah. Nah, yang itu terus itu semua adalah istifham. Gitu. Nah, salah satunya contohnya di sini disebut huruf istifham atau bahasa resminya adawat atau perangkat pertanyaan atau adawat istifham. Semua pertanyaan membutuhkan jawaban. Nah, kalau ada pertanyaan perlu jawaban. Jadi istifham itu saudara pernah belajar syarat jawab. Nah, syarat jawab itu dengan huruf-huruf syarat. Panjang kemarin. Sekarang tiba-tiba istifham, pertanyaan juga perlu jawab. Tapi tidak dengan huruf syarat kan? Iya. Jadi bukan hanya huruf syarat yang membutuhkan jawab. Ternyata istifham pun membutuhkan kalimat jawab. Begitu. Ya. Jadi bukan hanya gitu yang memiliki huruf syarat kemudian diikuti dengan kalimat jawab. Ternyata huruf istifham. Hanyakah kalimat istifham? Apakah kalimat istifham aja juga yang membutuhkan jawab? Nanti tidak. Sebetulnya seluruh tolam pada umumnya, tolam itu istifham, amr, nahi, itu adalah tolam. Salah satu. Bayangkan ketika saudara menyuruh atau melarang atau menyuruh gitu ya, amr atau nahi, ya pasti ada kalimatnya di belakang. Nah, kalimatnya itu sebetulnya klasifikasinya bisa sebagai kalimat jawab. Gitu. Termasuk ini istifham juga sebetulnya berikutnya adalah akan ada kalimat jawab. Gitu. Oke. Huruf istifham terdiri dari dua jenis, yaitu ada apakah dan hal gitu. Ya. Hal dan ini juga kita klasifikasi sebagai huruf istifham karena memang benar dia adalah bentuknya tetap dia mabni dan tidak berubah dan memang fungsinya tidak berpengaruh terhadap yang lain, tidak bisa dijadikan apa namanya mudhof dan seterusnya ya. Tidak bisa ditanwin dan sebagainya. Gitu. Contohnya di sini hal digunakan untuk menanyakan kandungan positif atau kalimat positif. Dan hal ini paling mudah. Dia hanya untuk kalimat positif saja.
Tidak bisa untuk kalimat negatif. Karena apa? Jika ingin mengiyakan, saudara cukup menjawab dengan na'am. Na'am. Iya, na'am. Na'am. Kalau ada hal, dijawabnya na'am. Kalau saudara bilang tidak atau menolak, la, gitu ya. Jadi ketika saudara ambil contoh, hal korokta, hadal kitabah, hal korokta, hadal kitabah, apakah, nah, apakah korokta, coba lihat kamu, karena di situ ada sukun, kemudian diakhiri dengan ta, apakah kamu, hada ini, alkitabah, buku ini, korota, kamu apa? Kamu membaca, karena ini korota itu fiil madi ditambah sudah. Kamu sudah membaca dari korota, hada itu ini, kemudian alkitabah, buku. Halnya apakah begitu? Hal korota hadal kitabah, apakah kamu sudah membaca buku ini? Apakah kamu sudah membaca ini buku? Nah, boleh juga. Apakah kamu sudah membaca? Jawabannya hanya ada dua kemungkinan. Naam. Ya. Hal itu adalah sebagai huruf istifham. Korokta adalah fi'il madi dengan domir anta. Domir anta sebagai fa'ilnya. Si antanya itu sebagai fa'ilnya. Kemudian hadal kitabah sebagai si jumlah. Hadal kitabah yaitu isyarah hada. Tentunya musar ilaihnya adalah alkitabah. Sebagai maf'ul bih. Hada adalah isim isyarah mendudukan sebagai nasab karena dia maf'ul bih. Alkitabah masuk musar ilaih berirob nasab mengikuti isyarahnya, kan begitu aturannya. Alkitabah harus mengikuti hada. Hada itu posisinya dia sebagai, nah jadi gitu kira-kira bahasanya. Jadi saya ulangi. Korokta fi'il fa'il, ya fa'ilnya adalah ta itu kamu, maka dibaca duluan. Kamu sudah membaca korokta, sampai di situ. Maka maf'ulnya adalah hada, maf'ul bihnya. Tetapi maf'ul bih hada ini memiliki gerbong berikutnya. Kalau itu adalah tadi yang namanya lokomotifnya hada, gerbong berikutnya berupa apa? Musar ilaih. Karena hada itu isyarah, maka gerbong berikutnya namanya musar ilaih. Jadi kalau begitu boleh saudara bilang hadal kitabah sebagai maf'ul bih boleh. Kalau saudara bilang hada sebagai maf'ul bih juga boleh. Alkitabah itu adalah musar ilaih terhadap hada, di mana hadanya adalah maf'ul bih. Karena di hada itu maf'ul bih walaupun mabni, karena kita tahu dia maf'ul bih, karena dia maf'ul bih itu adalah nasab, maka alkitabah tidak boleh alkitabu, tidak boleh alkitabi. Kalau alkitabi sementara hadanya adalah maf'ul bih, berarti nanti statusnya menjadi mudhof ilaih. Nah, itu tidak boleh. Alkitabu apalagi itu statusnya nanti sebagai apa di situ. Nah, jadi dia harus ikut terhadap hada karena hadanya maf'ul bih, maka alkitab ba bukan bu, bukan bi. Nah, jadi dia ngikut terhadap hada. Jadi satu kesatuan ini sebagai maf'ul bih, ini sebagai fi'il fa'il, ini sebagai istifham, huruf istifham. Apakah hal korokta kamu sudah membaca hadal kitabah? Nah, makanya itu harus digabung. Hadal kitabah, buku ini atau ini buku, begitu. Dijawabnya na'am. Bolehkah setelah na'am diteruskan? Boleh. Diteruskan dengan kalimat jawabnya. Boleh juga. Na'am, saya sudah
membaca buku. Kalau saya berarti apa? Korok tuh. Di situ aku. Nah, jadi jawabannya na'am. Korok tuh. Begitu. Aku sudah membaca hadal kitab. Itu dijawab. Na'am. Korok tuh hadal kitab. Boleh. Atau sudah cukup bilang na'am. Cukup. Ya, pada teman ya, begitu. Kepada bu guru semuanya. Gitu. Bahasa komplitnya. Nah, ini na'am dan la. Gitu. La. Nah, kemudian ada juga hamzah. Tetapi hamzah itu punya 3 fungsi. Kalau hal itu punya 1 fungsi untuk kalimat positif. Kalau hamzah itu 3 fungsi. Salah satu fungsinya sama dengan hal. Ya. Tapi ada 2 fungsi tambahan yang lain. Yang pertama, ini yang beda. Untuk meminta menentukan satu di antara 2 pilihan. Nah, ini satu di antara 2 pilihan. Pada kondisi ini huruf digunakan sebagai pembanding. Nah, karena ada pembanding ya terhadap pertanyaan ini adalah dengan menentukan jawabannya nanti salah satu pilihan yang ditanyakan. Contohnya di sini A, ro'aita. Apakah juga, hal apakah juga, apakah juga. Ro'aita, ro'aita, tak juga, kamu juga, begitu ya, tak juga, kamu juga. Tetapi dari ro'a melihat, itu. Apakah kamu melihat? Nah, sekarang siapa yang dilihat maf'ul bihnya? Muhammadan. Maka Muhammadan. Muhammadan, bukan Muhammadun, bukan Muhammadin. Kenapa? Karena dia sebagai maf'ul bi. Muhammadan. Ro'aita Muhammadan. Apakah kamu melihat Muhammad? Karena tujuannya ada pilihan, diselipkan atau am. Atau am itu kan atof ya, huruf ke-13. Atau alian. Nah, karena di sini huruf ke-13 atau, maka Ali harus mengikuti posisi Muhammad. Karena Muhammad maf'ul bi, Muhammadan, maka Ali pun nggak boleh aliyun, nggak boleh aliyin. Harus ngikuti Muhammadan, aliyan. Begitu. Clear ya. Kita sambil meremain. Ini cerita di level di tingkat 1, tingkat 2 dan sebagainya. Tetapi kita gabung karena kita sebentar lagi akan makin lari atau leading, makin menikmati penerjemahan itu dengan mudah. Karena ilmunya sudah komplit. Tinggal dibuka lagi. Nah, yang males tuh saudara membuka, mendengar lagi rekaman, membuka lagi bukunya. Makanya saya meminta saudara nanti kalau sudah terbit dari yayasan bukunya, saudara harus memiliki buku T1 sampai T6. Walaupun sebelumnya pernah punya T1, T2, T3, enggak apa-apa, itu tuh coret-coret aja. Tapi memiliki satu, simpen di lemari, kadang-kadang besok lusa, tahun depan, tahun lusa, dibutuhkan, belum tentu buku itu masih ada. Wallahu alam, gitu ya. Jadi saudara harus memiliki itu, dan itu hanya sekali terbitnya saat ini, gitu ya. Dan saudara tidak akan mendapatkan sekumplit buku T1 sampai 6 dimanapun, di pesantren manapun, tidak akan ada. Percaya, insya Allah. Saya sudah mengkaji, mempelajari, mengikuti berbagai macam kelas, berbagai macam pesantren, berbagai macam buku, literatur, itu hanya ada di T1 sampai T6 yang paling komplit, insya Allah. Gitu. Ya, jadi mudah-mudahan nanti ilmu itu bermanfaat dan menjadi amal bagi kita semua yang mengamalkannya. Mari kita teruskan. Jadi di sini ada 2, Muhammadan dan aliyan. Muhammadan maf'ul bi, aliyan juga maf'ul bi, dihubungkan dengan fiil fa'ilnya ro'aita. Maka ditanya, apakah kamu melihat Muhammad atau Ali?
Jawabannya hanya boleh Muhammad atau Ali. Muhammadan atau Ali. Gitu. A adalah huruf istifham. Ro'aita adalah fiil madi dengan domir mustafir anta sebagai fa'il tentunya. Muhammadan adalah isim nasob. Kalau saya tulis isim nasob itu di kolom tengah. Sebagai maf'ul bih di kolom kanan. Begitu. Sekarang mulai jelas. Isim nasob di kolom tengah. Oh, itu kan Muhammadan isim nama. Boleh tulis isim alam nasob. Boleh isim alam, isim nasob ditulis begitu. Boleh juga. Boleh ditulis juga isim alam nasob. Gitu. Boleh juga. Ya. Sebagai maf'ul bih. Kemudian am, huruf atop. Ya. Kemudian alian adalah isim nasob sebagai maf'ul bih juga karena maktub ke siapa? Maktub ke Muhammadan, di mana tadi waktu kita lihat Muhammadannya sendiri itu adalah maf'ul bih, maka dia pun maf'ul bih. Berarti nanti kalau saudara lihat di kolom kanan nulis maf'ul bihnya Muhammadan maf'ul bih. Huruf atop dikosongkan karena sebagai hanya penghubung di dalam kalimat tidak perlu ditulis. Kemudian alian tulis lagi maf'ul bih, nggak perlu. Cukup dari maf'ul bih am dan alian di blok maf'ul bih. Maf'ul bihnya itu berdua kalau gitu. Yaitu Muhammadan, am, alian itu maf'ul bih satu. Ditulisnya satu aja. Blok gitu. Gitu. Makin sini kita harus makin mengerti bahwa satu kesatuan itulah maf'ul bihnya, berdua itu gitu. Karena dihubungkan karena ada si atop yang menyambungkan. Maktub ke itu jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena ingat fungsi daripada atopnya itu adalah menyambungkan. Itu yang pertama, untuk memilihkan ya, dari dua pilihan. Yang kedua, untuk meminta afirmasi dari pernyataan positif. Nah, kalau ini kan tadi hal sudah. Iya, tapi artinya saudara boleh memilih bentuk pertanyaannya, boleh dengan hal, boleh juga dengan A. Jadi jawabannya sama tadi na'am atau la. Contohnya di sini, A korota hadal kitabah. Ini kok sama persis, Pak? Memang. Ini sama persis. Yang beda apa? Yang beda depannya tadi. Hal, sekarang A. Apakah sama? Sama persis. Apakah kamu sudah membaca buku ini? Sama. Jawabannya juga sama. Naam atau la. Sama penjelasannya di bawah. Sama persis. A-nya adalah huruf istifham. Kalau tadi itu hal. Korok tak fi'il madi dengan domir mustatir anta sebagai fa'il. Betul. Hadal kitabah adalah sibeh jumlah berupa isyarah musar ilaih sebagai maf'ul bih. Boleh. Yang terdiri hadaknya sendiri adalah sebagai isim isyarah. Nasob karena sebagai maf'ul bihnya. Al-kitabah adalah musar ilaih. Harus berirob nasob juga karena mengikuti isarohnya yang nasob. Begitu. Sama dengan yang di atas. Itu yang nomor 2. Tapi ada nomor 3. Nah, baru ini baru. Untuk pernyataan negatif. Nah, untuk yang negatif tuh pakai A, nggak bisa pakai hal, gitu loh maksudnya. Jawabannya, jika hendak mengiyakan, maka jawabannya adalah menjadi bala. Iya, tapi pakai bala. Kalau pernyataannya negatif, maka jawabnya iya itu bala. Tapi justru untuk menjawab bahwa mengingkari, itu bukan la, tapi justru na'am. Na'amnya diterjemahkan tidak. Kalau tadi na'am diterjemahkan iya. Kalau pernyataan positif. Kalau pertanyaannya itu adalah negatif, maka jawabannya itu justru tidak itu pakai na'am. Nah, iyanya pakai bala. Coba kita lihat contoh aja dulu. Alam taqra hadal kitabah. Tidakkah? Nah, dari mana? Apakah lam tidak? Di dalam terjemahan pasti diterjemahkannya tidakkah. Nah, sebetulnya kalau kita lagi
menganalisa kata tetap dua. Nggak boleh. Alam, tidakkah? Nggak boleh. Kita tetap A itu apakah, lam itu tidak. Tapi nanti ada penjelasan di kanan, ini dijadikan tidakkah atau pakai dalam kurung, tidakkah itu boleh. Gitu ya. Karena alam itu adalah sebetulnya dari A dan lam. Nah, tetapi dalam pertanyaan negatif gitu. Tidakkah takro kamu membaca gitu ya? Kenapa kalau ini apa menjadi koroa menjadi takrou, asalnya itu aslinya takrou gitu ya. Dari koroa takrou, kamu membaca buku ini, sekarang menjadi ada sukun. Karena apa? Karena ini jajem. Kenapa jajem? Karena lam. Nah, ingat lagi. Oh iya, lam itu lam yajum. Menjadi di sini lam takro. Nah, jadi alam takro, alam nasroh, lakasodrok, alam nasroh. Itu juga jajem, alam takro. Gitu. Nah, alam takro hadal kitabah. Tetap hadal kitabahnya nanti adalah sebagai maf'ul bi. Jadi kita lihat di sini A-nya adalah sebagai istifham, lamnya huruf yajum, sehingga takro fi'il mudhari asalnya dari takro'u, kemudian dengan domir mustatir anta, maka kemudian dia sebagai fa'il karena dijajemkan, karena ada lam, maka menjadi takro. Begitu, menjadilah dia takro. Hadal kitabu tetap aja dia sebagai siber jubah, isan musal ileh, yang posisinya sebagai maf'ul bi seperti tadi ya. Ada adalah isim musara mudhari hubungan nasab dan sebagainya. Gitu. Jadi jawabannya nanti kalau iya maka bala. Kalau tidak malah na'am. Gitu. Tidakkah kamu membaca buku ini? Na'am. Artinya kamu tidak. Saya tidak. Na'am. Saya tidak. Gitu. Na'am. Benar bahwa saya tidak. Gitu. Benar bahwa saya tidak. Atau benar bahwa saya tidak membaca buku ini. Gitu. Nah, ketika ketiga pertanyaan itu dimulai dengan huruf, yaitu A dan hal, sekarang ada yang dikelompokkan sebagai isim, istifham. Jadi makanya kadang-kadang bertanya katanya istifham itu huruf, kok sekarang disebut isim. Ya memang di dalam kolom huruf itu ada yang benar-benar hanya huruf seperti A dan hal, tapi juga ada yang dimasukkan dalam kelompok isim. Contohnya isim-isim istifham yang berupa isim, istifham yang berupa isim itu misalnya ada banyak, mulai dari sisanya nanti selain A dan hal, mulai dari man siapa, ya, untuk menanyakan yang berakal. Nanti ketemu logam ma apa untuk yang tidak berakal. Nanti ma apa itu yang tidak berakal. Karena kita lihat dulu man. Nah, man sini man siapakah atau siapa yang atau siapakah yang, bolehlah terjemahannya sedemikian rupa sehingga pas dengan kalimatnya. Man rofa'al alama alal ardi alal aldil muharoroti. Itu muharoroti di sini bendera al ardi gitu. Siapakah yang mengibarkan bendera al-alama, bendera al-alama ala di al-ardi, di bumi al-muharoroti, yang merdeka ini ya, merdeka ini al-muharoroti. Jadi kalau kita lihat siapakah gitu, atau siapakah yang, atau siapa yang rofa'a mengibarkan al-alama bendera gitu, alal ardi di tanah al-muharoroti merdeka gitu. Siapakah yang mengibarkan bendera di tanah merdeka ini? Man rofa'al alama alal aradil muharoroti
aldil muharoroti itu satu kesatuan. Tetapi ardi karena ada ala sehingga PK ardi bukan aldo, bukan aldu. Al muharoroti itu karena dia mudhof ilaih terhadap al ardi sehingga dia ti, bukan ta, bukan tu gitu. Nah, mari kita lihat. Man adalah istifham, jelas tadi. Rofa'a adalah fi'il madi dengan domir mustatirnya huwa sebagai fa'il yang kembali kepada man. Jadi huwanya itu adalah man. Siapa atau siapa gitu. Jadi sekarang mannya itulah yang menjadi si fa'il pengganti nanti siapapun pengganti si man. Pengganti siapakah itu dah orang yang rofa'a, orang yang mengibarkan gitu. Kembali kepada man al alama. Nah, jadi kalau ada domir di depan dalam hal domir. Kalau ada di situ kata ganti dalam hal ini man, siapakah itu bisa nanti diganti oleh si domir. Si domirnya itu bisa lari ke depan. Al-alama isim nasab sebagai maf'ul bih. Rofa'a al-alama, maka al-alama bukan al-alamu, bukan al-alami. Gitu, maf'ul bih. Alal ardil muharoroti, satu kesatuan. Kalau saudara mau menggunakan satu kesatuan adalah sebagai hal, sebagai keterangan. Gitu, siapa yang mengibarkan? Yang mengibarkan itu bendera. Sampai di situ ya. Siapa yang mengibarkan bendera? Selesai sudah kalimat itu. Ada fiil, fa'il, maf'ul, selesai. Tetapi ada keterangan alal ardil muharoroti, di tanah merdeka. Ya, jadi alal ardil itu terdiri dari, nah, alaknya adalah huruf jar, jelas. Al-ardinya adalah majrur sehingga ardi bukan arda, ardo atau ardu karena dimulai dengan huruf ala sekaligus sebagai mudhof bagi siapa? Bagi kalimat berikutnya, kata berikutnya. Apa kata berikutnya? Al-muharoroti, kata berikutnya sebagai dia harus majrur karena dia mudhof ilaih. Begitu. Ya. Nah, jadi kalau saudara membaca aja buku ini tanpa musyrif, tanpa orang lain, tanpa guru, tanpa ustadz, mestinya bisa. Buku T1 sampai 6 ini sudah didesain untuk orang yang mau autodidak. Di kereta, di pesawat, di mobil, buka, baca. Tidak perlu setrum, tidak perlu dicas, tidak perlu menggunakan lampu tersendiri, matahari pun bisa. Itu hebatnya buku. Kalau saudara bilang, wah saya sudah punya PDF-nya, saya cukup dengan HP, saya cukup dengan iPad, saya cukup dengan... Enggak. Tetap saudara harus memiliki buku. Karena buku jauh lebih enak. Tidak perlu dicas, tidak perlu khawatir nggak ada setrum, tidak perlu takut kehabisan baterai. Dibuka di tempat terbuka, di tempat lari, di tempat jogging, di pinggir kolam renang. Orang lain di pinggir kolam renang baca novel, baju dilepas supaya terkena sinar matahari, dapat vitamin D. Itu contohnya di Kute. Kalau kita enggak, kita di kolam renang sambil baca, bacanya apa? Bacanya T1, T2, T3, T4, T5 atau T6 sesuai dengan keinginan. Gitu. Ustadz, Ya, maaf mau nanya. Kalau ya. itu al-aqdi itu bukannya mausuf ya? Kan kalau mudhof nggak boleh, harus nakiroh ya. eh Gini, karena di situ ya, kalau saudara mau jadikan misalnya mau sub sifat karena al dengan al gitu ya, Ya, boleh saja. Tapi dalam perterjemahannya saja yang berbeda. Misalnya, kalau tadi misalnya saudara, karena sekarang kita sudah paham, ternyata bukan hanya nakiro saja yang bisa menjadi mudhof, juga bukan hanya al-ma'rifatiyah saja yang bisa menjadi mubtada. Sekarang kita sudah di level sekian itu bisa ya. Walaupun di awalnya
aturan awalnya kalau ada al dengan al itu adalah mausuf dengan sifat ya, itu di awal. Kalau saudara mau kembalikan mausuf dengan sifat, coba kita lihat di sini adalah maka tanah yang merdeka ini. Nah, dikasih yang nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau tanah yang merdeka ini, maka saudara boleh ini menyebutnya adalah mausuf dan sifat. Boleh, Bu Ustadz ya, boleh. Jadi kalau saudara mau pakai misalnya al-ardi, al-muharoroti, ini adalah mausuf dan ini sifat, nanti dalam perbedaan sedikit berbeda, kasih yang tanah yang merdeka ini. Gitu. Kalau adalah sebuah nama, al-ardi, al-muharoroti itu adalah sebuah nama, yaitu tanah merdeka, maka ini menjadi mudhof, mudhof ilaih atau idofah. Boleh ya Teh Yanti, pilihannya. Mau dua-duanya bisa untuk yang pakai al gitu. Tapi kalau dimulai dengan nakiro, otomatis dia adalah idofah. Baik. Satu lagi Pak Musyrif, Ya saya silakan. bertanya. Ya, di contoh satu kata aro'aita Muhammadan am aliyan. A1 yang mana ya? Yang paling pertama huruf alif. Oh iya, huruf hamzah. Ini. Aro'aita Muhammadan am aliyan. Ya. Kalau kata A-nya sebagai istifham, saya jadikan sebagai mubtada, boleh enggak? Jadi kalau ini dimulai sebagai sebuah kalimat, apakah itu A, apakah itu sebagai mubtada? Kemudian ro'aita Muhammadan am alian sebagai khobar keseluruhan. Boleh. Boleh, alhamdulillah. Boleh. Jadi nanti saudara akan punya cerita A mubtada tapi seluruh ro'aita Muhammadan am alian sebagai khobar. Di mana khobarnya adalah sebuah kalimat sempurna. Kalimat sempurna apa? Fi'liyah. Tadi ketika A aro'aita Muhammadan am alian itu adalah ismiyah. Gitu. Ismiyah karena dimulai dengan saudara mendeskripsikannya A sebagai mubtada. Boleh, boleh. Kalau saudara tidak sama sekali A-nya udah sebagai istifham. Tidak saudara jelaskan. Langsung ro'aita Muhammadan am alian sebagai fi'liyah. Boleh, boleh. Ro'aita Muhammadan am alian itu fi'liyah. Ketika dijadikan seluruhnya sebagai ismiyah, A aro'aita Muhammadan am alian boleh juga gitu sebagai satu kesatuan sejak dari A-nya sebagai kalimat ismiyah, tetapi tidak merubah status ro'aita Muhammadan am alian juga tetap fi'liyah. Cuma fi'liyahnya posisinya di situ sebagai khobar begitu. Boleh. Karena khobar itu boleh fi'liyah, kalimat atau jumlah fi'liyah boleh. Boleh ya. Oh, pokoknya gini deh, makin ilmu banyak, itu kita tuh melihat makin banyak kebolehannya. Oh ini boleh, itu boleh. Makanya ketika di awal-awal saudara belajar, sering ada keributan. Menurut Ustadz saya bilangnya ini begini. Menurut Ustadz, kalau saya kan tersenyum. Karena apa? Boleh-boleh saja. Gitu. Mau dilihat dari sisi view yang mana, mau dilihat dari sisi view yang mana. Akhirnya, oh iya, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya benar dua-duanya. Ujung-ujungnya akhirnya kita menerjemahnya benar. Ujung-ujungnya kita mengartikannya benar. Ujung-ujungnya kita memahami kalimat Allah itu benar. Nah, itu yang penting. Gitu. Ya. Kalau hanya penamaan, apakah ini mau kita definisikan dari sebagai ismiyah sejak dari A? Boleh. Tapi A-nya sebagai mubtada. Tetapi kemudian A-nya istifham aja selesai. Kemudian ro'aita dan seterusnya ke belakang sebagai fi'liyah. Boleh. Gitu. Ya silahkan. Nah di dalam tabel juga demikian. Ketika A-nya nanti istifham di kanannya tidak ditulis. Boleh. Terus kemudian di bawahnya fi'il fa'il. Kemudian maf'ul bi. Maf'ul bi. Bagus. Tapi kalau saudara misalnya bagian istifhamnya ditulis mubtada. Pas fi'il fa'ilnya harus ditulis khobar ke bawahnya. Sebetulnya khobar itu ke bawahnya. Khobar itu satu kesatuan sampai maf'ul bih sebetulnya. Cuma dalam tabel susah menuliskannya khobar gitu satu maf'ul. Tapi cukupnya khobar di fi'il fa'ilnya saja. Dicantolkan gitu di bagian kolom kanan. Begitu kira-kira. Ya, alhamdulillah. Boleh. Jadi
makin kita ilmunya banyak, kita tanda kutip tidak akan makin ngeyel gitu. Karena ternyata makin banyak ilmu itu, makin kita sadar, oh ternyata juga para kiai juga banyak pahamnya, banyak madhabnya, banyak pemahamannya. Boleh, banyak. Gitu ya. Nanti dalam mengkaji satu ayat pun, nanti ada kiai A, kiai B, kiai C, tidak satu suara gitu ya. Atau buku A, buku B, buku C juga tidak satu suara nanti dalam memahaminya. Boleh, boleh. Tetapi ingat, ujung-ujungnya nanti kita menjadi paham apa yang Al-Quran sampaikan. Begitu. Oke, yang kedua kalau man siapa ya? Apa ya? Siapa yang bisa menyanyikan lagu istifham deh? Biar komplit semua. Yang hadir siapa aja nih? Silakan. Ada yang punya contekannya enggak? Nah, silakan. Oh, kita sih. Silakan siapa? Ala ingatlah, ayu siapakah, aina di mana, mak kapan, man siapakah, mata kapan, kam berapa, kaipa bagaimana, hal apakah, mada kenapa, lima kenapa, limada kenapa, alhamdulillah. Mak sungguh. Itu lain lagi ya. Kalau sungguh lah. Nah, itu lanjut lain. Oke. Ya, jadi artinya lagu-lagu itu saudara lakukan lagi ke 26 mulai dari bijarin, bidengan, nah, kemudian nanti KSDU hafalin lagi ata, datang, horoja, nah gitu dan seterusnya gitu ya. Itu jangan lupa, mentang-mentang sudah belajar ilmu nahwu sorof, KSDU lupa, lagu huruf lupa, jangan. Ikutin lagi ya, kalau lagi sempat ya. Lagi lari, lagi jalan cepat, besok hari Minggu kita jalan bersama di Sabuga di hutan kota gitu, insya Allah itu besok. Nah, pakai lagu itu boleh. Tapi karena besok sesama para tamyizer, mungkin kita bisa lagu bersama tamyiz. Bijarin lagu gitu ya. Boleh istifham lagu lah, enak lah. Insya Allah besok ya. Good. Mari kita teruskan. Ma, apa? Jadi apakah boleh? Apa boleh? Jangan diributkan. Di buku saya apakah? Kok di sini apa? Ya silakan gitu ya. Apa? Yang penting bahwa ini untuk yang tidak berakal. Di buku saya tulisannya tidak berakal. Kok di KBI tulisannya selain yang berakal? Ya boleh. Mau selain yang berakal, mau tidak berakal boleh. Ya. Mahiyal kisosu lati taha. Apa hia gitu ya, hia ini sebetulnya ya, hia apa, kisosu kisah gitu, dalam hal ini kisah kisosu atau novel lati gitu, yang lati yang korok taha, yang kamu korok tak kamu ya bacanya gitu. Sebetulnya yang kamu bacanya gitu ya, nyahnya ha itu kembali kepada si kisosu begitu, haknya itu. Nah, jadi kalau kita analisa di sini adalah istifham untuk maknya itu, kemudian hiya adalah domir munfasil sebagai mubtada yang kembalinya kepada ma, ya itu kembali kepada ma, istifhamnya ya. Domir munfasilnya al-kisosu adalah isi beropa sebagai khobar. Al-kisosu sebagai khobarnya. Jadi mubtada khobar. Hiyal kisosu gitu. Mubtada khobar. Ini atau ini novel atau novel ini, dia ini atau dia novel yang itu atau novel saja karena hiya dengan al-kisosu sama-sama kembali ke situ. Kemudian alati adalah isi mausul. Ya. Korokta ini adalah silahnya yang terdiri dari korotannya sendiri adalah fi'il madi dengan domir anta, kamu, ya fa'il sebagai ma'il. Hanya adalah mobil
domir mutasil yaitu maf'ul bih. Jadi yang dibaca oleh si kamu, si korokta tentunya haknya ini baliknya adalah ke novel tadi, kisosu, begitu ya. Cara merangkainya. Jadi itu sebagai contoh apa. Nah kalau yang berikutnya adalah kapan, mata, kapan, mata, kapan, mata, hadorta. Taknya itu kamu hadir, kapan kamu hadir atau kapan kamu datang, boleh ya. Oh, enggak, hadoro itu hadir bukan datang, boleh, silakan lah ya. Hadoro korokta, kapan kamu datang, begitu. Di mana matanya adalah istifham, kemudian hadorta adalah fi'il madi dengan domir mustatirnya anta sebagai fa'il. Gitu ya. Kapan? Nah, terus kemudian saudara mau bilang bahwa ini mubtada dan khobar, boleh. Mata mubtada, kemudian hador taknya adalah khobarnya. Kapan kamu datang? Gitu. Tapi kalau saudara bilang mata itu adalah istifham, kemudian hador taknya itu adalah fi'liyah, boleh begitu ya. Kemudian untuk menanyakan tempat, di mana? Aina, di mana? Aina, aina, takouz, jakoziku. Jakoziku itu nama tempat ya. Zagazik ya, atau nama provinsi ya, walau alam di mana. Aina, takou, ya, takou letak atau berada atau ditempatkan di mana letak provinsi Zagazik berada gitu. Aina adalah istifhamnya, takou adalah fi'il bodorik dengan domir mustatirnya hiya, kemudian azagizu atau di situ zagozigu, zagoziku adalah sebagai fa'ilnya daripada takou gitu ya. Jadi yang ditanya jagoziunya. Boleh juga dibalik, di mana provinsi Jagizu berada gitu. Makanya beradanya simpan di belakang takoaknya gitu. Untuk menanyakan jumlah berapa kam. Nah, ini penting untuk ibu-ibu nanti pada saat umroh. Kam kitaban korokta. Kam berapa kitaban korokta gitu. Buku yang sudah kamu baca, kalau ini bukan bertanya harga gitu, bukan bertanya apa namanya samanan gitu ya. Kalau samanan harga, kalau ini adalah membaca. Kam kitaban korota, kam adalah isim istifham, kitaban adalah maf'ul bihnya dari korokta didahulukan karena kita ingin tahu kitabnya atau bukunya yang ditanyakan. Jadi bukunya didahulukan. Kitaban adalah maf'ul bih yang didahulukan. Kita sebut muqaddam. Maf'ul bih muqaddam, kitaban. Korokta adalah sebagai fi'il madi dengan domir mustatir. Anta. Korokta. Gitu. Anta. Kamu. Ya. Yang kamu baca. Jadi kalau kam korokta kitaban, berapa yang sudah kamu baca buku itu tidak enak. Atau saudara cukup kam korokta, berapa yang kamu baca gitu. Tetapi kemudian kalau di sini mau ditekankan bahwa kitabannya itu yang akan ditanya berapa buku, jadi didahulukan kitaban korokta ya, berapa buku yang sudah kamu baca begitu. Oke. Kemudian yang keenam, untuk menanyakan keadaan, bagaimana? Kaifa, bagaimana? Itu lagunya tadi Pak Firman kan, kaifa bagaimana. Nah, sekarang kita rangkai. Kaifa jaa Zaidun, bagaimana Zaid tiba? Jaa itu datang, itu boleh juga. Bagaimana Zaid datang? Bagaimana kedatangan Zaid? Gitu.
ya, Zaidunnya sebagai tentunya fa'ilnya. Ja'a adalah fi'il madi dengan domir mustatir huwa, karena di sini ja'a maka Zaidunnya didahulukan, ya. Fa'ilnya pasti didahulukan dibaca. Jadi bagaimana Zaid tiba, ya. Kaifa ja'a Zaidun. Bagaimana? Nah, itu bagaimana. Yang ketujuh, untuk menanyakan siapa atau apa tergantung mudhof ilaih, dan ini yang paling umum, ayun. Dari kata ayun, apa saja, siapa saja. Pokoknya yang saja-saja itu ayun. Ayu itu saja, apa saja, siapa saja. Contohnya ini dipakai dengan ayu tolibin yan zahu. Nah, karena ini tolibin, murid, maka tentunya ayunya jadi siapa saja. Siapa saja murid atau tolibin, asalnya dari tolibun. Nah, jadi tolibin sini sebagai mudhof ilaih daripada ayun. Nah, ayun itu pakai tanwin, tetapi karena dia menjadi mudhof, menjadi tidak pakai tanwin, jadi ayu tolibin. Tolibun jadi tolibin karena jadi mudhof ilaih. Jadi ini satu kesatuan. Ayu tolibin. Siapa saja murid yang jauh yang lulus, yang jauh yang lulus, begitu. Tolibin yang jauh. Jadi di sini kita lihat ayunnya itu adalah ayunya sebagai mudhof, dan dalam hal ini istifhamnya sebagai mudhof. Kemudian tolibin adalah sebagai mudhof ilaih, ya, kepada ayu. Yang jauh itu adalah sebagai fiil mudhari dengan domir mustatirnya huwa, yang jauh, ya, yang lulus, ya, dia yang lulus. Yang ditanya si dianya, si murid, si tolibin. Jadi dianya lari ke tolibin situ, ya. Nah, jadi kalau ini yang sudah saya bacakan di terakhir itu adalah disebut isim istifham, yang dua pertama itu disebut huruf. Kenapa disebut isim istifham? Karena tadi Pak Firman boleh membuat setiap yang di depan ini menjadi ismiyah. Nah, menjadi mubtada. Nah, karena dia bukan huruf, ini adalah isim, sehingga boleh gitu. Jadi sekarang jadi mulai sadar, oh bedanya isim, bedanya huruf itu nanti dari pemakaian baru kelihatan gitu. Pemakaian juga kan kelihatan, oh ini isim, ternyata klasifikasinya isim istifham yang selain a dan hal itu adalah isim, yang a dan hal adalah huruf, begitu. Pertanyaan yang diawali dengan semua perangkat istifham tersebut di atas yang barusan dijawab. Nah, ini kata jawab dengan menentukan sesuatu yang ditanyakan oleh perangkat tersebut. Jadi nanti ada kalimat jawabnya, ya. Semua istifham berstatus mabni, bentuk akhirnya tetap kecuali ayun tadi. Ayun boleh berubah status i'rabnya mengikuti kedudukan dalam kalimat. Contoh misalnya ini khusus untuk dibahas lagi tentang ayun. Gitu, ya. Tadi sudah dibahas khusus tentang ayun. Nah, sekarang kita ambil contoh yang lain. Man fataha Misro, siapa yang menaklukkan Mesir? Misro, Mesir. Fataha, penaklukan atau menaklukkan. Man, siapa? Man adalah isim istifham berstatus mabni dengan tempat statusnya marfu menjadi mubtada. Ini jawaban kepada Pak Firman tadi bahwa diperbolehkan ini dijadikan sebagai mubtada. Begitu Pak Firman, ya. Boleh. Ini sesi kedua dari istifham. Man fataha misro. Tapi fataha misro ini kalimat fi'liyah. Ya. Jadi kalau gitu dari man ke belakang, dari man sampai ke sini semuanya disebut ismiyah karena dimulai dengan mubtada. Berarti fataha misro statusnya sebagai apa? Sebagai khobar. Gitu. Tetapi khobarnya berupa apa? Berupa kalimat fi'liyah. Pilihannya apa? Fataha misro. Fatahannya apa? Fatahannya fi'il madi. Dengan domir huwa, kemudian misro adalah isim nasob sebagai maf'ul bih terhadap fataha. Tuh, begitu. Ya. Jadi bisa. Coba kita lihat yang lain.
Nah, mata kapan? Nah, mata kapan? Al-imtihanu ini dibahasnya seperti apa? Kapan ujian? Ini adalah mata itu istifham berstatus mabni juga, dalam tempat statusnya marfu juga karena khobar muqaddam. Kalau mata bukan sebagai mubtada tetapi sebagai khobar muqaddam, sehingga al-imtihanunya nanti sebagai mubtada diakhirkan. Harus ropa juga. Al-imtihanu, mata al-imtihanu. Nah, begitu. Berikutnya, ambil contoh lain. Ambil contoh aina, di mana? Yang tadi letak provinsi Jagoji sekarang ganti jadi Alexandria, sama saja. Al-Iskandariah, ya Alexandria boleh sama, tapi takoa juga ya di mana. Maka aina itu adalah sebagai istifham berstatus mabni dalam tempat status mansub. Ingat nih, tetapi sebagai zorob makan. Namanya di mana ya zorob gitu. Kalau dia sebagai zorob makan, maka takoa itu fi'il mudhorik dengan zomir hiya. Begitu. Kenapa al-Iskandariyatu itu adalah mu'anas ya. Sebagai fa'ilnya mu'anas, sehingga di sini yang dipakainya juga hiya. Ya. Gitu, harus boleh seperti itu ya. Kemudian kaifa haula, kak, bagaimana keadaanmu, kaknya itu mu, haluk ya, haluk kak ya, keadaanmu. Kaifa haluk. Nah, jadi kaknya jarang dibaca ya. Kaifa haluk ya. Bagaimana keadaanmu kalau kita bertemu sama orang gitu ya. Boleh assalamualaikum, boleh. Boleh juga kaifa haluk. Bagaimana keadaan gitu ya. Kaifa adalah isim istifham berstatus mabni dalam status marfu menjadi khobar muqaddam. Jadi khobar muqaddam dia, tapi kemudian halukanya itu adalah idofah sebagai mubtada muakhornya. Kalau ini ada khobar mubtada muakhor, makanya halu. Ya. Yang terdiri dari halu berirob rofa itu mudhof, ha itu mudhof ilaih. Catatannya adalah perangkat istifham baik yang berupa huruf maupun isim selalu berada di awal kalimat. Seperti terlihat pada contoh-contoh sebelumnya, perangkat istifham hanya bisa didahului oleh huruf jar atau mudhof. Artinya, bolehkah perangkat istifham akhirnya tidak paling depan gitu bahasanya? Boleh, yaitu kalau diawali dengan huruf jar atau mudhof. Sebagai contoh sini, min aina laki hada. Nah, ini boleh. Dari mana kamu mempunyai barang ini, didahului sebagai huruf jar, min aina. Tetap aja aina di mana, tapi min jadi dari mana ya. Dari mana? Min dari, aina di mana, digabung menjadi dari mana. Min aina digabung jadinya. Min aina itu jadi dari mana? Laka. Ya, kamu mempunyai, la itu mempunyai dalam hal ini walaupun dia tetap jar majrur. Laka kamu mempunyai, hada ini, bahwa kamu mempunyai ini dari mana? Min aina itu. Dari aina, dari aina gitu ya. Di mana? Jadi tapi jadi dari di mana? Jadi dari mana gitu. Oke, kemudian juga ini contohnya manjilul man, rumah siapa? Nah, ini didahului oleh mudhof. Ya, mudhof di mudhofnya adalah manjilul man, rumah siapa? Itu man. Ya, jadi rumah siapa itu dianggap jadi sebuah satu kesatuan. Rumah siapa gitu. Rumah nenek, rumah kakek, rumah ini, rumah siapa? Manjilul man gitu. Kemudian juga ba'a walima wa ama yatasaalun. Dengan apa? Dengan bima, dengan apa? Li untuk, lima untuk apa? Dan amma an dari apa gitu, atau tentang apa? Yatasaalun
mereka semua bertanya-tanya. Nah, mereka bertanya-tanya maksudnya gitu. Ya tasa'alun, karena ini 3 orang maka disebut semua. Mereka semua bertanya-tanya. Nah, di sini apabila huruf jar mendahului isim ma. Nah, ini catatannya. Mendahului isim ma, bima, lima, ama, maka alifnya harus dibuang. Bekas maknya itu alifnya dibuang menjadi mak tanpa alif. Nah, jadi mak alifnya dibuang. Jadi bima nggak kasih alif, lima nggak kasih alif, ama nggak kasih alif. Ya, tambahan. Seringkali ditambahkan da yang barusan itu, yang man, sesudah man dan sesudah ma itu juga kadang-kadang ditambah hida. Jika keduanya menjadi isim istifham, ya. Setelah digabungkan keduanya dianggap jadi satu kata seolah-olah mada, manda gitu ya. Contohnya di sini manda indaka, mandalladzi yasfa'u inda bi'idznih dan seterusnya gitu ya. Manda indaka, siapa yang bersamamu? Inda, bersama ka, itu kamu. Manda indaka. Oke. Kemudian manda ini sebagai istifham berstatus mabni sukun, dalam tempat statusnya marfu menjadi mubtada'nya, ya, menjadi mubtada'nya. Indaka adalah dzaraf madzruf, karena dia dzaraf inda ya tidak bisa diubah. Dzaraf madzruf dia sebagai khobarnya. Jadi ini mubtada, itu khobar. Ada lagi mada korota, apa yang sudah kamu baca? Mada korota, itu juga sering dituliskan. Istifham juga madanya, mabni juga, mabni sukun ya. Dalam tempat statusnya sebagai mansub kalau ini. Nah, kalau ini jadi mansub. Menjadi maf'ul bih dari kenapa? Karena berikutnya korota gitu, maf'ul bih. Jadi bagaimana bisa gitu ya? Mada ini ya. Sorry, sebelum ke situ. Bagaimana bisa di sini mada sebagai maf'ul bih, tapi kalau di sini manda, di sini sebagai mubtada, maka di sini harus rofa, yang di sini dianggapnya dia sebagai apa? Nasob begitu, karena dia sebagai maf'ul bih. Jadi bisa soal kedudukan itu tergantung dia sebagai apa, maka kalau yang tadi mabni itu bebas. Dia dituduhkan sebagai apa, tetap tulisannya seperti itu. Kadang-kadang manda dan mada diikuti dengan aladi. Nah, ini ada lagi lebih complicated. Tadi mandalladzi yasfa'u ila biidni itu dari sini. Dalam keadaan demikian, alladzi adalah mausul yang menempati status i'rab sebagai khobar, sebagai khobarnya. Kalau tadi mandanya sebagai mubtada, maka alladzi sebagai khobar. Kalimat yang berada sesudahnya sebagai silah daripada mausulnya. Nah, jadi mandalladzi, nah mubtada khobar, tetapi aladi kan selalu tidak selesai, nggak mungkin mandalladzi. Mandalladzi ja'a, orang yangnya nggak mungkin berhenti. Ngapain sih yang itu? Yang apa? Sudah datang, yang sudah makan, yang sudah berdiri, koma gitu ya. Kemudian akala gitu ya. Boleh. Jadi manda adalah isim istimewa berstatus madi, dalam tempat status marfu menjadi mubtada, sedangkan aladi adalah isim mausul berstatus mabni, dalam tempat statusnya dia marfu karena dia menjadi khobar, dan tetapi aladi tadi diteruskan oleh za'a adalah fi'il madi, di mana fa'ilnya adalah domir mustatir huwa dan berupa kalimat fi'il fa'il menjadi silah. Bagi siapa? Bagi mausul aladi dari isi mausul aladi tadi. Begitu ya. Contoh yang kedua adalah mandalladzi yasfahu inda illa biidni. Ini kita ambil dari Al-Qur'an ayat ke-255 Al-Baqarah. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya? Nya itu tanpa izin Allah. Siapakah, atau dalam hal ini diterjemahkan di dalam beberapa tafsir menjadi bukan siapakah, tidak akan ada begitu.
Jadi mandaladi yang artinya siapakah tadi, siapa yang atau siapakah yang, itu bisa diartikan atau siapakah yang dapat menjadi diartikan tidak ada yang dapat memberi syafaat. Yasfa'u indahu di sisi illa biidni, kecuali tanpa izin biidninya, yaitu Allah. Jadi madda adalah isim istifham berstatus mabni dalam tempat status marfu. Mubtada lagi seperti tadi. Aladi adalah isim mausul yang mabni statusnya sebagai khobar. Tetapi aladi karena dia adalah mausul maka dia akan punya sila. Yasfa'u adalah fi'il madi dan fa'ilnya ada domir huwa, ya. Pak Huwa Musrif, dan tahunya ya. tadi dari fi'il mudhari. Pak Musrif. Kenapa? Yang jadi fi'il mudhari ya. Sorry, ya benar. Ini tulisannya salah. Makasih Pak Mudhorek. Baru mau saya bilang. Yasfa'u adalah fi'il madi, fa'ilnya adalah domir mustatir huwa, dan berupa kalimat fi'il fa'il menjadi silah dari isim mausul aladi. Ya. Maka indah menjadi dzaraf madrub sebagai maf'ul bih terhadap yasfa'u. Ya. Ilah kembali di situ huruf istisna. Nah, dari apa? Dari berikutnya ada mustatnanya yang dikecualikan. Jadi tidak akan ada itu. Tidak akan ada yang memberi syafaat, tidak akan ada. Tetapi biidnillah, ya, kecuali atas izin Allah, ya. Ini dari bi jar majrur biidni mudhof menjadi mudhof, kemudian hi mudhof ilaih. Jadi jar majrur mudhof ilaih. Ada 3 di situ biidnillah. Biidnihi, sorry. Biidnihi atau biidnihi. Hi-nya itu Allah sebetulnya. Nah, sebagai musanadnya. Oke.